untuk bulan depan kita dapat perluasan apa ini, saya tahu ada gini ya, momen-momen ya. Tapi selain saya penerbangan tadi saya nggak tahu. Bayar tiketnya di mana? Nggak tahu. Mungkin langsung di sini bisa. Enggak. Oh, ada. Ya, ada nomor kontaknya yang bisa di. Oh, beli tiket pesawatnya lewat nomor kontak itu. Ada Pak di. Persennya ke situ Pak. Kemarin saudara saya mau membangun BG. Pandangannya mau beli tiket mana? Mau di sini mungkin tadi. Ambil tiketnya apa dia cuma kirim via WA nanti kalau di nomor kontak pemesanan tiket. Iya. Tadi sekalian menghilangkan kelemahannya. Di depan kalau juga yang paling atau saya paling begitu ya. Kasih informasi jadwal pembelian tiket, kontak. Ya nanti ada keterangannya tentatif kan. Artinya jadwal bisa berubah. Bukan karena alasannya jadwal berubah kalau nggak ada informasi itu kan. Betul. Gitu kan. Minimal itu informasinya. Pasti kan pada saat pembelian tiket, jika ada perubahan jadwal penerbangan kan ada informasi ke pembeli tiket itu, jadwal ada delay. Ya. Iya kan? Itu gunanya nomor kontak ketika membeli tiket itu. Seperti yang sekarang. Gitu. Jadi tidak apa-apa informasi yang dimunculkan di sana, jadwal penerbangan ikut maskapai ABC, jadwalnya jam 7. Jam berapa jadwal penerbangannya? Jam 7. Jam Berbeda hari, berbeda jam. Oh, tidak rutin jam 7 pagi ya enggak? Tidak. Berbeda hari, berbeda jam. Di hari tertentu dia ada jam 7.45 Pak. Di hari tertentu ada jam 9 atau jam 11. Itu. Nah, di informasi yang kita share ke media sosial itu sudah dicantumkan situ jam-jamnya. Nah, karena masyarakat bisa tinggal. Masyarakat tahu orang dari Pemda itu mengetahui semua kegiatan. Tapi mohon maaf, terbilang saya tahu karena informasi itu saya saja yang ada di sini. Karena mungkin saya tidak selalu kemari karena ya untuk apa saya datang ke Pak? Maksudnya tidak ada saya apa saja. Ada kepentingan. Ada kepentingan. Apa saya datang ke Pak? Ya telepon Pak, saya mau datang. Apa yang sini? Panas-panas saya di sini maksudnya gitu lah. Gitu. Berapa maskapai sini sekarang yang sudah ada? Untuk sementara satu Pak. Satu. Yang sama dilayani maskapai dari Sam Air. Jadi seminggu itu sudah bisa 4 sampai 5 kali. 5 kali ya. Siap. Penerbangan ya. Siap. Bandar utama Lolang. Saja saya di Manado bandara di Manado Sumatera saya ada pengumuman kan. Tadi pesawat sampai dari bandara Lolang. Malah saya senang sekali ya kan. Sebagai putra daerah, maksudnya kan orang daerah. Ada dari Lolang, ada bandara, ada pesawat tuh di Manado. Siap. Ada sudah dulu. Malah orang tanya, orang sebut ada bandara Manado. Ada. Kita tidak tahu. Panjang runway-nya ini berapa kilo ya yang depan itu? Yang sekarang ini Pak kita 1.600. 1.600. Dia memang cuma untuk pesawat perintis saja bisa turun. Siap bisa. Untuk ATR pun sudah bisa Pak. Wings ya. Wings bisa kita. Kalau yang Boeing 737 itu belum bisa yang berbadan lama 2.000 lah. 2 kilo. Ya. Kurang 400 kilo, 400 meter. Semoga saja Pak kalau kita bisa dapat realisasi. Kalau perluasan nantinya arahnya ke Tanjung Ombak sana ya? Iya Pak. Bukan yang ke arah Lelak. Ke arah sana yang gunung. Ke arah gunung sana Pak. Makanya kendala kita pada obstacle yang ada di gunung sana bukit itu. Itu ada di ujung sana itu Pak. Tapi ini kami dari sisi industri ya. Ya siap. Memang terinformasi untuk gunung itu memang itu dibidik oleh Kons karena itu bahan bakunya untuk pembuatan semen. Oh gitu Pak ya. Kons mau itu karena yang bahan bakunya yang disolok itu hitung-hitungannya mereka tinggal sekitar 15 tahun itu habis. Dan untuk komoditi bahan mineral yang cocok untuk pembuatan bahan baku sebagai bahan baku seperti itu yang cocok itu yang gunung itu. Oh gitu. Tanjung Ombak. Jadi artinya peluang gunung itu mau diratakan ada. Itu tinggal apa persalahannya yang itu? Iya tinggal dikomunikasikan dengan pihak Kons. Karena kami kan dari sisi industri kan kami sering komunikasi dengan pihak Kons. Akhirnya kan kita tanya, seandainya bahannya habis. Ya, cadangannya di mana? Cadangannya di Bulan Mondo di mana untuk bahan baku semen? Saya bilang yang di Lobong. Bilang, oh enggak cocok, sudah kami teliti.
Cocoknya mana? Ya itu yang gunung itu bahan baku untuk pembuatan semen. Yang camping intinya. Ya, Di Jempa itu masih hutan lindung juga. saya tidak tahu ke sisi itu. Kan kemarin saya Perpanjangan runway itu bukit itu memang harus di maintenance. Selama ini pesawat kita tuh cuma bisa mutar Pak, runway di 11 turunnya. ya itu di berat lagi. Yang besar ya. Besar. Jadi itu Pak, maksudnya tujuan kita Iya, kesini. Iya. itu pengen katanya ada rencana ada lapak-lapak untuk UMKM. Ya, but itu. Cuma yang terminal kedatangan keberangkatan cuma yang di tengah itu ya. Ini kan Iya Pak. Baru itu ya. Nah, jadi memang kalau dia menempel di situ tuh Agak sulit. ya kecil Pak. Karena dia pasti makan space. Iya. Space-nya udah nggak ada. Hanya kalau memang seandainya rencana itu jadi, mungkin dia maunya di dekat-dekatan akhiran. dekat tapi bikin apa Bang ya, kayak bangunan permanen atau Oh enggak, yang dia sebenarnya kayak bisa apa namanya gerobak ya, tapi yang modern ya, bukan yang kayak gerobak apa gitu. Iya, yang jelas kan pasti bagus. ya dia bisa didorong, Tidak bisa. Oh, ada gitu. Oh gitu ya. ya. Terus itu pas di jadwal pesawat, Itu yang kita bisa lihat sendiri. Iya. Sampai saya langsung tahu ini Pak, pesawatnya ini jadwalnya ini. Bisa Pak. Itu rencana biasa kapan? Boleh kapan? Kapan pun bisa Pak. Tinggal menurut aja ke kami. Pemberitahuan. Iya kan kepala sekolahnya untuk menyetujui seperti itu. Pada saya komunikasi dengan orang sekolah itu Terima saja. Nah, nanti kita besok atau lusa atau minggu depan kita kasih sama Pak Novel. Siap. Info saya aja Pak. Kita cuma minta balasan kapan terbalasnya ada pas ada masyarakat dari Ketua Bagus. Kalau kita terus Pak, itu yang tadi kalau bisa adakan Itu Bang. konsepnya seperti apa? Nah itu konsepnya kan tidak mungkin. Kalau kami kan menyiapkan tempat, konsepnya nanti seperti apa Iya. kita bisa diskusikan lebih lagi Pak. Terus terang kita beberapa kali ulang dengan kata ini selama sudah berjalan di bandara masyarakat masih kurang Pak. Informasi. Nggak tahu Iya. masih itu. Cuma modal karena ada kasih jalan leaflet ya, orang yang nggak di kantor saat itu ya dia dapat, tapi macam kami Kok kan ada foto? nggak dapat. Ya kalau cuma andalkan media sosial juga ini Pak tergantung rutinitas konten bahwa dia jadi populer. Saya saja membangun channel YouTube saya ini hampir 3 tahun dan subscribernya baru di atas 1000. Tidak serta merta channel-channel media sosial kami itu langsung populer begitu, tidak secepat itu, butuh proses. Jadi kalau memang mau bermain media sosial memang kuncinya kontennya rutin, Iya. baru bisa mendatangkan follower. Kalau cuma modal dibagikan, di share, Rasanya kurang. apalagi update-nya cuma update 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, hilang dari tayangan Google itu. Percaya nggak akan muncul. Jadi konten ini kan kita mau upload ini, ya kan artinya bincang-bincang santai ya seputar bandara dan apa yang terkait di lingkaran bandara yang kira-kira punya sisi-sisi peluang bisnis untuk pengembangan perekonomian daerah kan itu. Ya. Nanti Karena memang tujuannya itu Pak, kita itu memang untuk bangun ekonomi daerah. Pasti. Itu tujuannya ke sana kan. Iya kan undangnya kan ke kami, ke saya, industri. Terus kita kan tangani, ya di iya kita tangani industri besar, sedang sampai kecil. Dan saya juga pelakunya. Cuma memang event-event itulah yang perlu kita cari ide-ide cerdasnya, briliannya bagaimana. Jadi salah satunya kita gelar event di sini. Tadi studi tour. ya kayak anak studi tour kemarin. Iya, studi tour. Sebenarnya tidak perlu juga menunggu sifatnya pasif dari pihak bandara. Bisa melayangkan surat ke dinas pendidikan. Nanti dari dinas pendidikan turunkan lagi ke tiap sekolah supaya masuk kurikulum bulog buatan lokal. Ini kurikulum itu
muatan lokal, ya kan? Termasuk itu, jadi bisa dimasukkan ke situ. Aja tidak perlu nanti pasti teman-teman dari sini juga aktif ke sana, kirim surat bisa. Jadi dinas pendidikan. Gitu. Ya, tujukan ke sana, ke dinas pendidikan. Ya, kalau kami dari industri kan saya sudah dengar sendiri kan. Jadi kan tinggal saya pikir-pikir bagaimana desainnya begitu. Terutama masalah nanti sponsor. Ya. Yang sponsor itu kan masalah sponsor itu penempatan, misalnya kalau ada booth mungkin kita bisa hubungi pihak BSG itu. Ya. Orang kan sering sediakan. BSG. Ya semacam tenda-tenda kecil itu. Iya. Nah, cuma konsepnya nanti mau diapakan di sini? Apa cuma sekedar pajangan, biar apa? Iya, itu. Iya, yang kira-kira dua sisi bisa dapat, di industri bisa dapat dan pihak bandara juga bisa dapat. Mungkin dari pihak bandara informasi-informasi itu yang mau dipajang-pajang itu standing yang informasi seputaran bandara. Berkaitan dengan jadwal penerbangan. Iya, seputar itu, foto-foto kedatangan, keberangkatan, ya seperti itu. Jadi dia nempel di booth misalnya yang tenda-tenda yang pihak mungkin BSG sediakan, ya kan? Kalau sisi itu kalau masyarakat Kita punya tenda sendiri, punya booth sendiri. Bandara punya booth sendiri. iya gitu. Kalau pelaku usahanya mudah semua gerakan. Kan dari identifikasi yang paling maju dan yang paling bagus itu yang pihak sekolah MHKM itu. Iya, kalau dia punya dana sendiri semuanya. Kadang-kadang dia bikin event sendiri. Negeri. Tapi dia ditopang dari Kementerian Pendidikan. Ada situasi, ada suasana di sini. Gitu. Nanti saya komunikasikan dengan dia, pihak sekolah itu, dia kan produknya itu banyak, hampir 20 item. Dia isi sendiri saja mampu. Nah, nanti kita kan mencari, kalau dia ada ready, dia siap, kita komunikasi dengan pihak bandara, berarti pihak bandara yang siap untuk bahan materinya di sini kan. Nah, tinggal gelar acaranya di situ apa? Atau mau dikemas semacam matching bisnis. Jadi bukan sekedar pajangan produk, tapi ada semacam dialog antara pelaku usaha juga, ya kan? Dengan pihak buyer mungkin yang akan diundang, ya kan? Semacam itu kira-kira konsepnya. Iya. Jadi ini dengan Pak siapa? Pak Noval ya? Bapak apa di sini ya, Pak? Saya bukan offset, Pak. Apa itu? Yang bergerak di unit keamanan dan keselamatan penerbangan. Oh, PDK Sarpe. Apa yang Bapak pergi tadi tempatnya? Ya. PK. PK ya, termasuk PK itu. Kalau soal penumpang yang di bandara ini, menurut pengamatan Pak Noval, kira-kira dari wilayah Bolamang untuk sekitar Petambagu, kira-kira sudah bisa? Bisa, bahkan kita di sini di Dukun 3. Berapa kabupaten, Pak? 5 itu sudah termasuk kota Madia, kota ya? Kota. Malah berpulang 6, Mingsel, Minasa Selatan, karena jarak Mingsel ke sini dengan ke bandara lebih dekat ke sini. Itu Pak yang jadi hitung-hitungan kami juga, Pak, termasuk jumlah penumpangnya nanti kalau seandainya ada support dari 5 kabupaten ini, ya salah satunya contoh kayak itu tadi perjalanan dinas keluar kota menggunakan pesawat pasti hidup, Pak. Itu hitungan kami pasti. Salah satunya 6 kabupaten, jangan main-main. Kabupaten, Pak. 6 kabupaten. Belum mau saja punya pegawai 4.500. ini kan nanti akan dikenakan di kabupaten Petambagu. Bisa saja dulu pikirkan perlu peraturan Bupati. Masalah penerbangan akomodasi itu dan sangat Iya, dia mau dicantumkan di akomodasi, karena yang di Perbu Bupati yang dicantumkan akomodasi cuma hitungannya mobil. Pesawat belum masuk, pesawat terbang belum masuk. Jadi sama yang ngomong ini semua dimasukkan. Karena ini sudah ada, pasti itu mau dimasukkan. Apapun alasannya harus masuk. Harus naik pesawat dari Mola ke Manado. Iya, karena kan Pemda kan berpikirnya yang hemat. Betul. Tak salah, yang kendaraan dia menghilangkan. Ya pasti. Sewa kendaraan 750 dia masukkan pesawat. Betul, Pak. Misalnya kan tiketnya 260 ini. Iya, Tiket pesawat daripada dia
sewa kendaraan. Kecil kendaraan. Betul, memang kalau kita mas efisien banget Pak, kalau kita menggunakan pesawat itu. Menang biaya, menang waktu. Dua rupiah memang. Iya, jadi harapannya ya gitu. Tapi menurut hitungan saya kalau cuma Perbup yang mengatur soal perjalanan dinas dengan anggaran APBD itu mudah, tidak perlu menunggu tahun depan. Itu bisa menanggung Jadi Pak, kalau tidak salah suratnya itu sudah ada Pak. Jadi pertanggal 20 Juni itu sudah ada surat edaran dari Bupati tentang PNS daerah itu harus ya karena surat itu ditemukan itu. ini. Suratnya ada, tapi dasar regulasinya yang tidak ada. Oh, berarti sudah ada. Berarti tinggal dari mungkin dari PK-nya saja kan regulasi. Ya, kayak itu sifatnya himbauan, tetapi menjadi kewajiban itu harus Perbup. Ya, Nado, ulang Nado, sekian. Ya, dicantumkan di situ. Oh. Ya, itu kan harus Yang diatur. kemarin kan, tahun kemarin kan baru Perbup tentang masalah kekecilan kendaraan. Saya tadi kan di sini dibilang itu seluruh ASN daerah yang untuk yang dinas luar yang ke Jakarta kalau yang ke Manado pakai kendaraan, yang ke Jakarta itu naiknya dari pesawat ke Manado dari sini. Iya. Itu yang begitu. Itu benar surat. Cuma untuk uangnya ini membiayai itu kalau tidak ada regulasinya nggak bisa. Ya, bukan dari Bupati. Dasar hukumnya yang mau disiapkan. Kamu punya Perbup tentang masalah organisasi ini. Jadi jadi temuan juga kan. Betul. Sudah. Tinggal Makanya kita mau keluar anggaran ini kan. ini luar biasa. Jadi walaupun ada surat itu, tapi tidak ada yang berani mau bayar begitu. Tidak berani. Bandara Lola ke Manado Berapa hitung-hitungannya? Jangan sampai kita mau membakar makanan Kena. cuma 300 jadikan 500 itu kan yang menjadi Iya. Betul. Iya, jadi di situ persoalannya. Tapi itu cepat, nggak sulit. Cuma untuk masyarakat umum yang di luar, termasuk PNS juga, memang informasi yang di pintu masuk itu penting sekali. Kalau kita datang ke sini deh, kita nggak tahu kalau di sini ternyata 5 kali penerbangan bandara udara. Rutenya dari sini mengarah kemana? Ke Manado, Gorontalo, Ya. Ternate, Belum. baru 2 ini ya. Baru 2 itu. Tapi kan dia transit terus Pak. Terus itu dari Gorontalo. Berarti dia bolak-balik ya? Manado berangkat transit sini ke Gorontalo, baru ada pesawat dari Gorontalo berangkat untuk ke Manado, bolak-balik begitu, atau pesawat itu juga nanti Pesawat yang sama. dia balik lagi? Ya. Oh, pesawat yang sama ya. Pesawat yang sama. Nah, itu pesawat ya rutenya itu Manado sampai ke Naha ya Pak. Sampai Nias. ya Nias. Kalau ke Gorontalo dia Gorontalo, Pohuwato, Wol Palu. Ah, dia balik lagi tuh. Kalau dari sini Manado jalurnya Dari sini Dari sini Ya. dia bisa ke Manado, bisa ke Gorontalo kan? baru 2 ya, baru 2 ya. Iya. Ke Gorontalo. hanya 2. itu jadwalnya itu yang 5 kali itu 5 kali. 5 kali ada yang dari Manado kalau kemarin kan ada juga Baru penumpangnya sudah full ya, ke Bapak lihat 19 itu. Jumlah total itu yang bisa di pesawat ini 12 Pak. 12 ya. Masih 12. Nah, kalau dari penerbangan yang diamati sudah cukup bisa memenuhi itu. Nah itu Pak, kalau di sini kan kita dari penumpang yang lolak sendiri itu jarang sekali kita bisa sampai 12 Pak. Sudah terbanyak itu 10. Nah, 10 kadang tidak ada ini tuh. Itu kan masalahnya informasi informasi yang kurang. Kalau informasinya sudah akurat bukan akurat Kalau Gorontalo itu 12 tuh biasa full Pak. Iya. Pasti ada mereka karena mereka hitungannya lebih murah. dia nggak lebih murah Iya. daripada dia naik Grab sama apa tuh bukan kemari lebih mahal kan? Iya. Iya. Pesawat langsung turun ada apa? Itu kita. Bukan yang pun. Ini sebetulnya menguntungkan sekali posisi Iya, kita. Kalau daripada sewa 250, tahu-tahu naik pesawat besarnya 280 kan di sini kan? Dekat kan? Betul. Beberapa menit, 20 menit lah. Kurang lebih. Nah, kurang lebih. Dia cepat, baru efisien.
Gitu ya. Jadi itu cuma itu rencana salah satunya itu baru ini rencana datang kemari orang tanya tentang apa itu Ya pada intinya pihak bandara siap untuk kerjasama, misalnya kalau ada event tapi mungkin menggelar di area-area yang nanti ditunjukkan. Oh gitu saja. Kalau Iya. kita itu Pak, di regulasinya itu ada sisi darat, sisi darat. Ya regulasinya. Kalau sisi darat ini kita masih area publik, istilahnya seperti itu. Jadi kita untuk umum masih bisa. Kalau dia masuk ke sisi udara itu tidak bisa sama sekali untuk kegiatan. Makanya yang bisa kita komersilkan ini ada sisi darat. Kalau seperti dari anak-anak siswa ingin datang berkunjung, cuma itu loh ditujukan kepada siapa? Kepala Kasat Pelajar. Ya. Kasat Pelajar, Kepala Satuan Pelayanan Bandara Belamondondo. Oh, tentang berkunjung itu ya. Orang kita Pak itu ya. Kalau ini secara umum saja Kepala Bandara aja. Oh, iya, Kepala Bandara Belamondondo sudah cukup Pak. Kepala bandara Rasanya cepat itu Pak. Pasti cepat Pak, karena kita di sini prosesnya kan ya lalu banyak kegiatan berkaitan dengan administrasi. Karena kita operasional iya. Mudah-mudahan besok rencana kita Besok datang, besok lusa langsung datang. Anak-anak itu bisa Pak. Kita terbuka sekali di sini kalau ada kunjungan. itu anak-anak apa yang kelahiran nanti kan datang berkunjung. Makanya kemarin juga ada saran juga dari beberapa rekan-rekan saya juga Pak. Bagaimana kalau kita sosialisasi ke sekolah-sekolah dari BRT itu yang akan informasikan keluarga keluarga. satu orang jadi apa orang Iya, mau bikin viral. itu kan Kemarin kita di Harvard itu rencananya seperti itu. Dari perhubungan ya. Iya, hari perhubungan itu. Karena Ya memang promonya masih kurang kalau balik informasinya minim sekali. jalan yang masuk mana itu bayangkan jangan itu orang nggak tahu arah ke bandara terus orang-orang yang lewat kan Pak jalan ke mana itu lah ke bandara oh iya bandara bandara tidak ada ke Bandung atau tulisan atau apa itu gapura tidak ada kan Nggak ada. atau minimal apa itu kayak beton begitu Iya, gitu. ada Kita nggak tahu sama sekali. tahu cuma kebetulan teman lewat aku lihat oh bandara gitu cuma orang tahu bandara nah itu aktivitasnya di situ orang tahu di mana apakah ada pegawainya ada di jalan pun saya lihat cuma ada berapa titik yang ada apa namanya tulisannya bandara jadi sebenarnya nama bandara ini apa yang sebenarnya yang dijadikan bandara Bolong tetap Bolong tidak ada nama bahasa Melayu kayak kalau kan di sini ininya nama raja itu kan Loloda. tapi tidak ada regulasi tetap Bolong. Oh, yang diregulasi yang di atas munculnya bandara udara Belamondondo. Tetap Belamondondo karena itu yang tetap di regulasi internasional Pak. Ya. Kita itu maksudnya namanya itu tadi ya, jadi kalau di sistem itu tetap dia akan keluar itu. Tapi kalau di daerah buat bandara sini itu nggak masalah. Tapi memang kalau di sistem penerbangan itu tetap bolanya bandara Belamondondo. Ya nanti kalau mau singkat, maka orang mau sebut Belamondondo kan terlalu panjang. Nanti dia bilang bandara bolong. Itu bandara bolong, Belamondondo. Iya kan? Mau kemana? Ke bandara bolong. Kok bolong? Kan uniknya di bolong itu. Di bolong itu apa tuh lubang. Padahal kan sebetulnya jadi singkatan kan, bandara udara bolong, bandara bolong. Sudah pas itu. Bolong itu ada bolong. Iya. dia tanya Pak bandara itu apa namanya bandara Belamondondo di mana bukan bukan saya tahu kan saya rapat di situ Belamondondo Iya, munculnya di situ sana di papan di Kelas itu seperti itu. ya terdaftar di negara Belamondondo tidak pakai nama raja ini kan Iya. kalau panjang. Jadi mengusulkan ganti nama seperti itu bisa. Itu tergantung pemerintah daerah. Usulan ya. Bisa kita Local discretion. secara sistem di administrasi aturan regulasi itu tetap yang muncul itu karena dari awal itu ya sudah bandara Belamondondo yang awal kan gitu ya. kami
kalau Jakarta nih tahu di rumah gimana? Atau lawannya di mana? Tahu sudah terdaftar. Iya. Iya. Jadi sekali mana lokasi itu? Iya, yang penting kita sudah informasi ya seputar itu. Kemudian untuk pemesanan tiket ternyata bisa melalui akun media sosial Satpol Bolang Mongondo ya. Iya. Jadi langsung menuju ke akun media sosial Wan Bandara Bolang Mongondo. Pesan tiketnya di situ nanti ada nomor kontak ya pemesanan. Ya, nanti untuk informasi lain itu nomor kontak. Ya, pihak bandara nanti akan menyiapkan informasi di pintu masuk menyangkut soal tiket, berapa harganya, jadwal keberangkatan di pintu masuk. Jadi terima kasih Nggak bisa juga, tapi kalau di sini atas perhatiannya.